Ya, halo semuanya, balik lagi di podcast Bawa Diri. Di podcast ini kita akan ngomongin tentang pengalamannya berupa pain and suffering, karena hidup penuh dengan pain and suffering. Dan bagaimana pengalaman-pengalaman itu mempengaruhi bagaimana cara kita membawa diri. Oke, untuk episode kedua kali ini kita akan bahas tentang ketakutan dalam hidup. Nah, ketakutan terbesar. Nah, takut itu kan sebenarnya apa itu? Semua orang takut, tapi takut itu sebenarnya apa tuh? Kalau dari secara ilmiah, rasa takut Takut, itu apa sebenarnya? takut itu adalah salah satu respons survival manusia. Oke, Ya, betul. kan? Jadi Nah, rasa takut itu adalah bagian alami dari diri manusia hmm, sebagai alat untuk membantu bertahan hidup gitu ya. yep, betul. Nah, karena kalau kita nggak punya rasa takut, sense of danger, nanti misalnya ada sesuatu yang berbahaya, kita nggak melakukan apa-apa, kita nggak kabur, kita nggak membela diri, kita nggak melakukan persiapan, mati ntar. Betul. Orang zaman dulu kalau nggak punya rasa takut ya harimau beruang akan disamperin semua. Ya, nggak takut jurang misalnya, Mm, nggak takut apa lagi, ketakutan yang primordial gitu, yang primitif apa aja sih? Takut predator, obviously. Takut mm. tempat yang berbahaya, misalnya tempat yang tinggi. Dan Takut tempat yang, kegelapan. oke, takut tempat yang gelap. Terus apa Mm, lagi yang mm. primordial ketakutan itu? Takut, sebenarnya semua jenis ketakutan itu pada akhirnya berakar sama satu hal, takut mati. Takut mati. Takut mati semua, mau itu kegelapan kayak mau itu predator jelas gitu, mau itu ketakutan tersesat di antah berantah misalnya, pada akhirnya kan kita takut karena kita merasa nggak aman, nggak apa ya, di sekeliling kita yang ada cuma uncertainty gitu, termasuk nggak pasti apakah ada bahaya di sana. Oh, oke. Kalau gitu, kayaknya sebelum takut mati ada layer yang di atasnya yang lebih dulu dong, yaitu takut Hmm, sakit. hmm, Karena kalau betul. misalnya konteksnya sosial gitu, kita takut sama hal-hal yang sosial, itu kan karena takut tersakiti secara sosial atau secara emosional gitu, atau secara Hmm, mental. Bukan langsung mati dong. betul. Bukan Oke, layer oke. malah bentuknya, jaring Kenapa? laba-laba. Bukan layer Jaring malah laba-laba. bentuknya, jaring laba-laba. Oh, Tuh. kata siapa? Kata Vsauce. Kata Visos. Referensinya Visos. Aduh, ya nanti kita include videonya. Iya, nanti Oke, disematkan gampang lah. menurut Visos. Nah, kita masuk nanti. Soalnya kalau menurut dia gitu pasti ada referensinya juga kan. Betul, 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 betul. Tinggal audiens kita aja yang track down sendiri bibliografi Visos apa aja. Pustaka. Oke, sekarang kita masuk ke topik hari ini ya. Topik kan ketakutan terbesar. Jadi takut itu banyak dan seringnya sih wajar ya. Misalnya takut sama hal yang berbahaya, wajar dulu. Hmm. Tapi kapan sih ketakutan itu bisa dianggap nggak wajar atau nggak sehat menurut Ayu? Ini sebenarnya bukan cuma menurut Ayu ya, menurut menurut Ya, menurut medis juga kali ya. ya oke, menurut medis sesuai Ya, dengan kalau background kalian ya. ya apapun itu ketakutan kayak atau bahkan kesukaan terhadap hal tertentu gitu ya, itu udah jadi nggak wajar ketika udah mengganggu kehidupan sehari-hari dalam Oh, konteks entah bersosialisasi, ya hubungan, kerjaan, kalau yang masih sekolah ya sekolah gitu. oke. Kalau udah mengganggu, menginterupsi, udah apa ya? Atau mungkin bentuk konkretnya tuh udah terlalu sering muncul di kepala. Nah, kalau itu baru menurut Ayu. Iya, yeah, oke. Hmm. Definisinya yang tadi tuh Hmm. benar-benar. Sesuatu itu dianggap salah atau problematik ketika dia udah hampers ya, menghalangi Hmm. atau mengganggu kita dari Hmm. berfungsi secara wajar dan normal dalam hidup. Hmm. Hmm. Betul. Berarti itu udah bermasalah tuh. Nah, Ya. terus apa nih cerita tentang ketakutan terbesar dari Ayu? Apa contohnya tuh? Oke. Eh, bentar. Karena Banyak bukan. enggak, sebenarnya banyak. Aku ya kalau Ayu disuruh bikin branding, Ayu adalah orang yang parnoan. Cemas akan Oh, banyak hal gitu. Nah, oke. tapi mungkin kalau ketakutan terbesar tadi aku cuma mikir satu, tapi Apa tuh? setelah dipikir-pikir lagi itu nggak sampai apa ya menghambat kehidupan sehari-hari. Aku tuh takut tenggelam gitu. Sederhana sebenarnya, takut tenggelam. Tenggelam. Itu nggak menghambat kehidupan sehari-hari ya, karena aku nggak harus bersentuhan sama apa namanya tuh ya badan air yang besar lah istilahnya. Kecuali aku Badan air atlet yang besar. ya, kecuali aku atlet renang karena aku takut tenggelam. Tapi aneh ya atlet renang takut tenggelam. Iya. Atlet ya misalnya aku harus berenang tapi aku takut tenggelam gitu. Cuman itu jadi merenggut hal-hal yang tadinya aku nikmati, sesederhana dan sereceh naik perahu bebek. Kak Prima suka nggak naik perahu bebek? Oh, enggak. Nggak. Kenapa? Apa takut tenggelam juga? Pernah tenggelam. Oh, Tapi
Ya, tenggelamnya waktu SD. Jadi kejadiannya Hmm. adalah, Hmm. jadi saya yang cerita. Nggak apa-apa, biar ganti format. Kejadiannya waktu itu ibu saya sakit, mah akut. Jadi harus Hmm. cari dokter di ibu kota provinsi. Nggak ada dong di desa. Ya, ya, ya. Udah capek kan berobat di desa gitu-gitu. Nah, pergilah ke ibu kota provinsi, terus di sana tinggal di tempat saudara yang dekat dari sungai. Jadi emang area perumahan, tapi dekat sungai. Hmm. Dan ini standar nih di Riau ya, banyak rumah yang rumahnya itu emang udah panggung karena mereka tahu itu. Jadi Riau itu banyak area rawa gitu ya, banyak rumah yang emang didesain bentuknya rumah panggung gitu. Pas lagi dan di sana lama itu pengobatan di sana tuh sebulan lah tinggal di sana kira-kira. Hmm. Eh, dalam pada itu, bahasa jadul. Dalam pada itu terjadilah banjir, musim hujan Ketahuan kali ya. umurnya. Enggak, ketahuan selera sastranya dong, masa umur. Oke. Ya. Mungkin karena musim hujan, sungainya meluap, jadi banjir, depan rumah itu banjir. Rumah itu banjir, anak-anak yang lain di situ, termasuk anak orang yang tempat kalian tinggal itu, Hmm. berenang-berenang di banjir itu dengan ban Dari dalam gara-gara. gitu ya, Hmm. ban Hmm. dalam, terus ini lucu sih, jerigen minyak, tapi kosong, Oh, iya, 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 kan iya, berisi iya. angin berarti kan, berisi Hmm. angin. Udara. Berenang pakai itu sebagai pelampung. Hmm. Hmm. Terus Hmm. karena belum pernah punya pengalaman sebelumnya, melihatnya sebagai kegiatan yang menyenangkan aja gitu, nggak Hmm. ada Hmm. was-was Hmm. ikutan, ikutan, Pakai apa? Pakai apa? nggak pakai apa-apa. Tapi bisa berenang nggak? Belum, waktu itu belum bisa Oh, berenang orang itu. Ya, waktu oh. itu pertama kali tuh, Hmm. 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 pertama kali bertemu dengan badan air. Sebelumnya sih sama badan pemerintahan ketemunya. Iya, karena di daerah saya tuh nggak ada sungai. Di daerah Iya. asal saya ada danau tapi jauh kan. Tempat wisata Hmm. dan saya nggak suka ke sana karena saya nggak Sungai. suka crowd kan. Hmm. Itulah baru ketemu, wah ada air. Wah, orang-orang berenang, ikutan. Kelihatannya Nah, biasa aja gitu kan. iya, ya Gitu. ternyata nggak dalam. Jadi instead of berenang, sebenarnya saya jalan. Airnya tuh segini. Ah, Segini ah. saya waktu saya SD. Iya, iya. Definisi dalam kita beda berarti. Terus, terus. Iya, kan dalam nggak dalam waktu itu kan. Hmm. Nah, terus injek lubang. Oh, nyeplos tuh. Ya, ya masuk kan, masuk tenggelam. Wah, wah gelagapan gitu. Diselamatkan. Wah itu tenggelam sudah. Hmm. Tapi bukan bukan jadi sesuatu yang traumatik sampai menghalangi saya berkegiatan yang dekat air juga ya. Saya memang nggak Hmm. suka air aja sih kayaknya karena waktu Hmm. SMA saya tuh wajib eh, semua olahraga yang ada di kurikulum tuh wajib bisa. Misalnya di kurikulumnya ada silat, wajib bisa. Setahun Hmm. itu pokoknya di akhir tahun harus bisa silat gitu. Hmm. Terus Hmm. wajib pas kelas berapa ya? Wajib berenang pokoknya pas kelas itu. Iya, iya, Di iya, akhir iya. tahun harus bisa berenang. Ya bisa. Bisa, jadi Dan bisa berenang. ya, bisa Nggak berenang. ini ya, nggak bayar dapat nilai. Enggak, bisa berenang. Oke. Bisa berenang dan bisa menyelam sedikit, menyelam di kolam renang kan. Kan ada yang cuma Hmm. bisa berenang doang tapi nggak bisa menyelam di kolam renangnya. Bisa, Hmm. tapi Hmm. sedikit. Hmm. Betul. Dan setelah kuliah juga waktu pacaran dan ada geng-gengnya gitu, sempat ada masa di mana saya punya geng. Oke. Gengnya itu ngajak, ayo kita ke pantai ini gitu. Hmm. Hmm. Terus di sana ada banana boat. Ya ikut aja nggak apa-apa gitu. Hmm. Terus Hmm. ayo kita naik kapal ini menyeberang. Jadi dari pantai itu menyeberang ke pulau kecilnya, terus ditinggal sama kapalnya seharian di sana, nanti balik lagi sorenya gitu. Hmm. Sama waktu menjelang wisuda, jadi udah nggak ada kuliah, tinggal nunggu wisuda aja, itu saya udah nerima job kan. Jobnya itu juga melibatkan saya traveling termasuk naik kapal ke Hmm. Bangka Hmm. Belitung. Itu ya Hmm. biasa aja, saya menikmati aja gitu di kapal. Atau kayak misalnya ke Singapura dari Batam kan juga naik kapal kan, ya Iya, biasa aja betul. gitu. Hmm. Itu tidak sampai membuat saya punya ketakutan yang berlebihan dengan air atau kegiatan yang di sekitar air. Cuma Hmm. memang nggak suka aja. Mungkin karena saya suka rapi dan air itu bikin nggak rapi kan, basah, Hmm. kotor gitu, susah bersihnya pasir-pasir gitu. Betul. Air laut lagi. Gitu. Iya, Oke, lengket oke, kan. oke. Betul, lengket banget. Susah bersihnya. Nah, itu Jadi apa tadi termasuk. pertanyaan? Enggak, tadi aku mau tanya, Bang Prima suka naik Oke, ini enggak? Bebek yang di kayu itu kan? oke, nggak suka karena ya kalau ditanya suka nggak suka yang Nggak suka. deket-deket air. Karena pasti Ah, terciprat itu kotor pasti. sebenarnya enggak sih kalau bebek kayu tuh, perahu Oh bebek. ya? Enggak gitu. Oh, Cuman pada akhirnya itu aku ya memutuskan, asumsi saya aja tuh. Nah, gimana? ya pada akhirnya aku memutuskan untuk aku nggak berani naik perahu bebek lagi karena nggak ada pelampungnya. Terus kayak Oh, ya gitu takut
takut tenggelam gitu, takut jatuh tenggelam gitu. Hanya karena kita nggak pernah dengar kasus ada orang mati tenggelam karena naik perahu bebek, bukan berarti nggak ada gitu. Betul. Pasti ada risikonya gitu kan. Betul. Misalkan kalaupun itu 1 banding sekian besar ya, kalau diulang-ulang terus semakin sering aku naik perahu bebek semakin besar peluangnya. Kayak Betul. gitu. Nah, itu sebenarnya. Jadi memang Benar, yang barusan itu fungsi ilmu statistik dalam paranoid ya. betul dalam para kayak gitu. Nah, aku memang nggak bisa berenang. Kalaupun nggak tahu ya, kalaupun mau mencoba belajar berenang mungkin sekarang udah rada telat karena udah ketakutan duluan. Jadi kayak kalau Oke. ada air sedada lah gitu, kan Semuanya tekanannya kayaknya diperagakan malah tadi. ya segini nih segini gitu. Itu kan Terus. itu kan neken ya. Jadi tuh aku kayak Oke. udah panik duluan gitu. Kayak ini air, ini menekan, aku napas nggak bisa seleluasa biasanya, dan kita juga napak jalan yang nggak segampang biasanya gitu kan. Kesandung dikit, atau itu tadi lebih buruknya lagi nyeplos. Wah, aku tadi dengernya aja udah merinding. Kayak gitu. Iya. Gitu. Ini kayaknya harus ditengahi sama ini ya, terapis. Ya. Anyway. Nah, Bentar kalau udah ada modal. boleh. Tapi jadi bekal untuk takutnya itu udah ada gitu, takut tenggelam gitu, takut kayak ya gitu deh. Ditambah dengan ada suatu pengalaman yang cukup traumatis gitu. Bukan aku yang tenggelam padahal. Nah kan, jadi waktu 2018 kalau nggak salah, baru kan berarti, baru 5 tahun juga belum ada. Aku memang tuh sekeluarga senang main ke water park gitu. Nah, yang bisa berenang sebenarnya cuman bapakku gitu. Tapi ya kan seneng ya naik prosotan, jebiur, kalau seperut gitu ya asik, kelelep lucu gitu ya. Kolam arus, kolam arus atau kolam apa itu, ombak yang ceritanya kayak di pantai gitu. Yang kalau ombaknya datang kita ketubruk badan orang. Nah itu. Nah jadi waktu itu kami lagi ke kolam ombak. Ya namanya kolam ombak kan ya, yang simulasi pantai. Simulasi ya gitu, kolam ombak. Itu memang kolam ombak itu bagian favorit bapakku. Nah, bapakku menjadi seorang yang juga sama parnoannya gitu, kayak hati-hati kesini, hati-hati begitu, nanti awas itu sama aja lah cetakannya begini juga. Nah, aku lagi di daerah yang aman sebenarnya, yang cuman seperut dan masih bisa duduk-duduk nyantai lah gitu, menikmati kalau ombaknya datang. Adikku ini yang cowok nih, memang orangnya agak dibilang adventurous nggak nyampe gitu, cuman seneng mencari tahu lah gitu. Nah, dia duduk di ban yang biasa lah itu, yang single itu. Dia duduk di situ, kan lama-lama ini ya ke bawah jebiur gitu kan, ketarik sampai maaf agak harus mengatur napas sedikit, sampai pada suatu titik aku udah aku ngeliatnya kayak lumayan jauh gitu, terus aku panggil adikku, sini jangan jauh-jauh gitu. Nah, dia pikir dia bisa turun terus narik lagi bannya gitu. Jadi ya kebayang lah ya. Jadi dia tuh yang tadinya duduk di ban itu, dia nyeplos ke dalamnya biar gampang aja gitu turunnya. This is the worst part. Jadi pas dia udah nyeplos ke dalam itu, yang aku lihat itu adalah dari si ban ini tangannya begini kayak keluar. Mungkin dia nggak tenggelam, tapi jadi mungkin masih segini ya gitu, segini gitu, atau mungkin segini. Tapi di saat itu dia tampaknya sadar bahwa dia terjebak kayak gitu. Terus dia untungnya masih bisa narik gitu loh, masih bisa ya ngangkat badannya lagi gitu kan, ada ya gaya apungnya juga. Nah, dia ngangkat badannya lagi, basah tuh sebadan-badannya, terus dia duduk lagi di ban itu, terus dia bilang, nggak kedengaran sih suaranya karena rame kan. Sebenarnya banyak orang di sana gitu, banyak orang-orang, tapi mereka tuh pada bisa berenang gitu. Nah, terus dia kayak nggak bisa kayak gitu. Jadi ya aku tangkap gitu. Ini percaya nggak nih, ujung-ujung jariku dingin. Terus akhirnya aku mau jalan ke sana, hal yang terbersit kan, gue jalan ke sana gitu. Tapi nggak bisa karena nggak ada pegangan. Aku takut itu tadi licin, nanti aku ikutan kelelep kan nggak lucu ya. Akhirnya di depanku ada anak kecil lewat lagi berenang, aku bilang tolong tarikin gitu. Terus akhirnya, tapi dia nggak kuat buat narik, emang bocah sih. Terus sampai akhirnya untungnya itu aku posisinya di deket tepiannya gitu yang masih bisa pegangan. Terus ada penjaganya kan dia jalan gitu ya, jalan menyusuri itu, terus dia kayak dia di dalam airnya juga.
Enggak, di atas. Jadi tuh Oke. aku beneran deket Oh. tembok, kan aku pegangan. Nah, dia tuh jalan di atasku, Oh. kayak gitu. Dia ngeliat adekku, terus dia dia bunyiin peluitnya, mungkin manggil, dan untungnya dia peka. Markir. Dia dia Fluid. peka bahwa adikku adikku terjebak di situ. Mukanya nggak panik, aku yang panik gitu. Ya udah, Oh. akhirnya dilemparlah ban yang ada talinya itu, adikku pegangan, ditarik gitu. Tapi sejak itu aku makin takut gitu loh. Aku tuh takutnya kayak, kalau kalau posisinya itu dia sendirian, atau misalnya nggak lagi sama aku, gimana, kayak gitu. Ya, ya. Gitu. Jadi sekarang tuh untuk main ke dalam air tuh aku benar-benar pilih-pilih, hati-hati gitu. Kayak takut, soalnya aku terakhir ke Curug aja itu ya agak ngerepotin teman-temanku sih, karena mereka kayak, udah ayo, nggak apa-apa gitu. Takut karena ada bagian yang aku harus ngeliatin yang sedada, ya dalamnya Ya, sedada ya. gitu. Itu sampai aku bilang sama mereka dulu, praktekin dulu, contohin duluan gitu. Ya udah deh begitu, terus ayo sini sini dipegangin tangannya, bener tuh dipegangin Aduh. tangannya, kayak gitu. Nah, jadi sejak saat itu kayak aku malah jadi keinget hal-hal yang selama ini aku lakukan tanpa jaket pelampung, kayak misalnya naik apa itu tadi, perahu bebek. Ya. Pernah juga dari si waterpark itu, kami ya, ini waterpark yang di Jakarta Utara itu ya, semua tahu. Hmm. Nah, yang depannya A belakangnya S. Terus terus kami ke pesisir pantainya itu kan, terus ada bapak-bapak yang bawa apa itu, perahu. Ya itulah, yang satu orang 10 Hmm. ribuan buat Oh, oke. semacam nyebrang. Dibilang nyebrang juga enggak sih, lebih ke ini bentuknya ceruk begini, dari sini ke sini gitu, dari ujung ke ujung. Itu kami naik naik ya, nggak ada jaket pelampung di situ. Kayak aku kalau inget-inget itu lagi, astaga, kalau misalkan itu kenapa jatuh apa gimana gitu. Tapi airnya uh dangkal. Ya dalam dong, Dalam. tapi Oh. dalamnya pesisir lah, gimana sih gitu. Ya, ya. Gitu. Tapi gimana ya, aku tuh suka pantai sebenarnya, suka banget pantai, seneng banget aku main ke Anak pantai, pantai. anak pantai gitu. Tapi dengan syarat, kalau airnya aku udah seperut lah gitu, udah aku nggak mau maju-maju lagi, udah cukup di situ aja aku menikmatinya. Adekku ini masih adik yang sama, dia tadinya duduk-duduk doang kan di pantai. Terakhir Hmm. tuh waktu habis lebaran kemarin aku ke Pangandaran kan sekeluarga, dia main-main air terus kesenangan kayaknya gitu, padahal dia nggak sadar dia nggak bisa berenang. Tapi Oh. iya, kayak aku yang jadi teriak-teriak, sini sini jangan dalam-dalam gitu. Iya iya iya, kirain udah Ya. mau selesai. Kenapa? Hmm. Ya, belajar berenang lah. Iya, sebenarnya aku tuh udah bilang sama dia, kamu belajar berenang deh kalau emang seneng main air gitu. Aku pikir dia Hmm. udah selesai, ternyata dia datang ke aku bilang, sewa papan seluncur berapa ya teh? Aduh. Ya udah, akhirnya dia Hmm. main papan papan seluncur gitu, tapi tetap sambil aku liatin gitu. Kak Prima lihat ini nggak, berita yang orang tenggelam di Pacitan? Enggak. Kenapa dia? Jadi waktu habis Lebaran kemarin, Pacitan, ya pantai biasa lah dikunjungi orang ya kalau habis libur Lebaran kayak gitu, atau libur sekolah. Itu bahkan aku di hari aku pulang dari Pangandaran, jadi aku dari Pangandaran tuh ke Tasik, memang lagi pulang kampung ke Tasik. Di hari itu pas lagi cuci mobil lah gitu, aku tuh ngeliat HP, ngeliat berita, ada 2 anak sama satu, kalau nggak salah pamannya lah gitu. Itu Hmm. mereka lagi main ke pantai, lalu mungkin nggak sadar ya sama sama dalamnya. Kan kita merasa kalau lagi main ke pantai itu, segini doang. Tapi masalahnya ombaknya itu kuat Hmm. gitu. Jadi orang tuh suka nggak sadar. Itu ada videonya, bener-bener momen ketika, jadi tuh mereka udah sampai ke bagian yang udah seleher gitu, dan di video itu, jadi ketika ombaknya narik, itu udah narik melampaui kepala mereka. Jadi Oh. bisa kebayang, mungkin mungkin Kak Prima juga suka main ke pantai. Udah kebayang lah gitu. Kalau dari sisi kita mungkin itu masih kelihatan kepalanya, mungkin masih bisa jalan kalau di kolam renang. Tapi Hmm. kan ini beda, tarikan ombaknya aja beda. Jadi kayak aku nonton itu ya, ya ngeri-ngeri sedep juga gitu. Jadi ketarik, terus berkali-kali ketarik sampai akhirnya nggak kelihatan lagi. Akhirnya diambil lah itu, diselamatin lah sama orang-orang. Tapi sayangnya kalau nggak salah tuh yang meninggal si pamannya ini. Jadi si anak ini dua Oh. main terlalu ke tengah, sama pamannya mau ditarik gitu. Tapi kalau aku nggak salah ya, kalau aku nggak salah, pamannya juga nggak bisa berenang. Mungkin itu tadi salah perhitungan. Mungkin Ya, karena ya. dikira masih bisa saya tarik gitu. Kalau nggak Ya. salah ya gitu. Tapi yang jelas sih kemarin tuh pamannya
meninggal. Dan itu mengerikannya berkali-kali lipat lagi karena ya itu aku habis dari Pangandaran gitu. Ya ini juga maksudnya salah satu ketakutanku juga, banyak ya tadi aku bilang ya. Aku takut kenapa pas liburan, ya gitu aja. Kayak itu mengerikan aja gitu loh, kayak datang dengan happy, pengen senang-senang gitu, tahu-tahu kok kenapa-napa. Ya Kenapanya ini apa misalnya? Dijamret. kenapa ya kecelakaan lah, ya dijamret lah, ya tenggelam lah, ya jatuh lah, ya banyak. Pokoknya sebutkan suatu kegiatan, aku mungkin bisa lah ngasih contoh hal-hal buruk yang mungkin bisa terjadi di situ. Emang pernah pas liburan yang kecelakaan lain yang nggak melibatkan air? Enggak kecelakaan, tapi hal yang menakutkan. Apa tuh? Aku waktu itu ke Bali, ke Ubud. Ya itu aku pertama kalinya ke Bali, dan aku nggak tahu bahwa Ubud tuh sebenarnya mirip sama Garut. Jadi Tuh guys, yang belum pernah ke Ubud, mirip Garut. Ubud itu kayak Garut ternyata. Jadi ya treknya mirip-mirip lah gitu, kiri kanan ya pohon, ya jurang gitu ya. Nah terus berbekal Google Maps aja tuh dengan pakaian pantai. Karena nggak tahu Ubud, nggak tahu pertama kali pertama kali ke Ubud. Pas balik lumayan kan tuh naik motor 1,5 jam ada. Pas balik udah lumayan sore sih, jam 5 gitu. Jadi kayak kami ada di tengah sawah berbekal Google Maps, dan ya gimana rasanya nggak punya kenalan orang situ naik motor doang. Iya, nggak punya gitu. Jadi itu dia, aku jadi lebih berhati-hati karena itu juga. Nggak lagi-lagi ke Ubud PP, mendingan nginep. Kalau memang mau main sampai sore gitu ya. Kayak gitu. Jadi gitu deh. Nggak bisa relate tuh, Gus. Takut terjadi sesuatu ketika liburan. Untuk meminimalisir risikonya, kalau mau liburan ke suatu tempat itu, cari teman dulu di sana. Saya kemana? Referensi. Lebih konkret cari teman daripada cari referensi. Temanku nggak banyak, nggak tersebar. Oh. Itu masalahnya. Saya kalau mau pergi ke kota manapun, itu udah pasti ada temennya di situ. Jadi saya udah tahu duluan. Termasuk kalau ada emergency kan, pas nyampe sana ternyata seperti yang dibayangkan nih, apa nih escape route-nya gitu kan. Nah, karena di orang lokal dia jadi tahu gitu, bisa kasih saran. Gitu yuk, milikilah teman di setiap kota tujuan. Ya udah, kenalin lah sama temannya Kak Prima gitu. Jadi teman kita nanti beririsan. Susah kayak itu. Mereka mau berteman sama kamu atas dasar apa? Itulah kalau soal ketakutan ketakutan terhadap takut tenggelam sama takut terjadi hal buruk ketika liburan. Nggak cuma liburan sebenarnya. Ya tapi ya utamanya. Jadinya takut semua kalau nggak cuma liburan. Iya betul. Tapi itu kan nggak mengganggu kehidupan sehari-hariku. Mungkin kalau yang bisa dibilang cukup mengganggu, menghambat itu takut ngomong di depan orang banyak gitu. Oh, oke. Itu terlalu umum tuh ya. Memang aku basic orangnya. Kalau di survei kan itu tuh nomor satunya. Hal yang ditakutin orang nomor satu itu public speaking. Ngomong di depan orang. Ya, kan bukan meninggal. Orang nggak takut meninggal, takut public speaking. Kayak gitu. Jadi menghambatnya adalah karena kalau misalkan aku harus nge-lead meeting gitu misalnya. Jadi itu aku 10 menit sebelum aku mules. Oke. Kayak gitu. Jadi cenderung ya enggak sih, aku juga sekarang masih sambil belajar dan melawan gitu, karena ya gimana orang itu tim aku ya masa nggak meeting gitu. Jadi kan udah tahu nih ada hal yang membuat kita takut sampai sebesar itu. Apalah gaya dan upaya untuk menanggulanginya, kan tadi dia to some extent dia mengganggu bagaimana kita berfungsi di kehidupan kan, how we function in our daily life. Apa ada upaya untuk menanggulanginya atau minimal tuh mengurangi dampaknya ya, mengurangi severity-nya, mengurangi keparahan dampak. Apa? Ini dilawan. Ya apa? Ini maksudnya dilakuin aja. Oh dilakuin aja. Dilakuin aja. Berarti there is no secret ingredients, nggak ada strategi khususnya, kerjain aja. Gitu. Dilakuin aja karena memang ya mau gimana lagi. Selama masih bisa dilawan aku lawan, selama masih bisa dilakukan. Kalau misalnya itu parah banget. Bentar. Selama masih bisa dilawan, kalau bisa dilakukan. Ini ngomongin orang tua. Enggak.
Kalau Ngomongin permintaan orang tua bisa dilawan negara. Oh, waduh. Karena Oke. ya gimana ya? Sebenarnya seiring aku semakin sering melakukan itu memang benar gitu, berkurang keparahannya. Tetap ada, cuman berkurang. Jadi kayak gimana ya? Jadi tuh dengan aku berhasil, misalnya aku hari ini berhasil nih di meeting aku, atau aku berhasil nih melawan ketakutan dengan rekaman podcast gitu ya hari ini. Ketika aku melakukannya lagi gitu, aku bisa bilang sama diriku bahwa oh ini nggak seburuk itu, ini nggak semenyeramkan itu, ini serem awalnya doang. Terus misalnya aku ngelawan nih diri sendiri, tahu dari mana lo? Gitu. Kan kemarin udah pernah gitu. Tapi kalau urusannya tadi sama berenang itu agak spesial sih, susah kayak gitu. Itu sih. Oke, jadi yang tadi itu ya ini perlu kita highlight nih Hmm. buat teman-teman yang nonton atau dengerin. Sebenarnya emang itu caranya. Iya, Bukan iya. dilakukannya, bukan dilakukannya nih. Sebelum melakukan itu, kalau Ayu tadi kan dilakukan aja setelah dilakukan dan safe dan berhasil. Jadi Ayu ada bahan untuk bilang bahwa kemarin dilakukan safe dan berhasil, jadi dilakukan lagi nggak apa-apa safe dan berhasil. Kalau misalnya kesulitan untuk memulai, kita harusnya kasih tahu ke diri sendiri dulu sebelumnya ada hal-hal lain yang kita juga takut, tapi ternyata berhasil. Nah, jadi ini sebenarnya strategi yang bisa dipakai setiap kali kita takut atau nggak pede melakukan sesuatu. Ingatkan diri kita bahwa dulu kita udah pernah melakukan hal lain yang bahkan mungkin lebih parah, lebih besar gitu, dan berhasil. Jadi harusnya hal yang mau dilakukan ini, biarpun menakutkan, ada chance untuk berhasil juga gitu. Jadi instead of dipaksain nih kan, lakuin dulu sambil mules, baru setelah itu jadi punya bahan untuk ngomong ke diri sendiri. Dari awal harusnya udah punya bahan untuk ngomong ke diri sendiri. Nggak bisa melawan diri sendiri kalau belum ada bukti ya makanya empirisnya. ya rujukannya adalah experience lain, nggak harus dalam hal yang sama. Oh bisa gitu? Bisa. Maksud ya. aku sering mendengar itu, cuman bisa gitu. Ya bisa dong. Hidup kan berat. Hal-hal yang udah kita berhasil selesaikan dan capai sebelumnya tuh bahkan mungkin lebih berat daripada yang mau kita lakukan sekarang. Misalnya daripada sekedar rekaman podcast begini, lebih berat dulu waktu sekolah ditunjuk maju di depan speech misalnya kan, di depan satu sekolah misalnya. Berhasil kan? Dan waktu itu usianya lebih muda, wawasannya lebih bodoh. Iya betul. Ya, misalnya ya, penampilan lebih belum berkembang misalnya ya, self presentation-nya masih lebih buruk misalnya. Tapi berhasil. Berarti sekarang dengan pengetahuan yang udah lebih baik, self presentation yang udah lebih baik gitu. Harusnya ini akan berhasil juga karena objectively speaking, this one is easier than that one. Gitu. Jadi bisa dilakukan seperti itu daripada pas step pertamanya menderita dulu. Ini bisa diterapkan juga nih kalau bukan. Ini bisa diterapkan juga nggak kalau nanti aku mau berenang? Mau ngapain? Berenang. Oh, bisa. Aku nggak tahu apa yang lebih menyeramkan daripada tenggelam buatku pribadi. Oh, yang lebih menyeramkan dari tenggelam. Apa ya? Apa coba? Emang hal-hal lain yang menyebabkan cedera atau mati tidak lebih menyeramkan dari tenggelam? Enggak, karena proses tenggelam itu menurutku mengerikan. Udahlah nggak bisa napas, terus paru-paru kemasukan air, perih kan tuh. Kak Frima pernah tenggelam, pernah kan ngerasain perihnya, panasnya tuh paru-paru kemasukan air. Belajar berenang juga pasti tenggelam. Betul. Terus aku juga merasa ngeri gitu ketika kakiku nggak bisa napak ke apa gitu. Jadi kayak merasa nggak bisa mengontrol badan gitu. Jadi sebenarnya kamu takutkan itu adalah tidak ada tempat berpijak dan berpegang dan tidak punya kendali atas diri sendiri. Tidak punya kontrol ya. Oke. Itu jawabannya adalah percaya sama Tuhan. Gantungkan harapan ke Tuhan, berpijak hanya pada ajaran Tuhan, berpegang hanya pada janji Tuhan. Aku masih pengen ngerasain ke Labuan Bajo gitu ya, Ampat gitu kan, tapi ada takutnya gitu. Aku yakin aku bisa, aku mau naik kapal gitu, tapi tolonglah jaket pelampung ya. bahkan dengan jaket pelampung pun aku kadang masih dipakai, maksudnya harus dipakai jaket pelampungnya. Yang penting ada di jangkauanku gitu. Gitu. Okay. Aku pernah juga waktu main ke
Bali ada semacam apa sih water park gitu yang Hmm. balon-balon kayak Ninja Warrior gitu. Itu pakai pelampung dan ada satu momen ketika aku kepleset padahal Tunggu aku sudah dulu, Mbak. hati-hati ya. Balon Ninja Warrior ini mana? Bukan balon, gimana sih, kayak itu loh, pokoknya kayak Dia wahana Ninja Warrior deh. dia berupa bulatan-bulatan di Bukan atas. dia wahana itu bentuknya dia Hmm. terisi udara, mengapung terisi udara gitu. Kita di dalam bubble berisi udara. No, enggak, kita di atasnya, jadi taman apung lah, taman apung. Letak Ninja Warrior-nya di mana? Ini kan kayak Ninja Warrior, ada banyak rintangan-rintangan gitu, dia ada manjatnya, perosotannya, Oh, gitu, oke, kayak gitu oke, maksudnya. oke. Gitu. Oke. Maaf tadi nge-skip banyak ini. Balon Ninja Warrior apa? Itu aku kepleset, kecebur, itu Oh, pun udah pakai jaket pelampung gitu ya. Nah, ketika aku tahu ada yang at least lah, ada sesuatu yang objectively speaking bisa membuat aku lebih aman secara iya. ya, dia bisa membuat aku mengapung lah paling enggak. Itu baru paniknya bisa dilawan. Tapi aku udah pasrah juga tuh pas kecebur, rasanya asin, kakiku nggak bisa napak apa-apa gitu. Itu mengerikan gitu. Berarti kamu kalau naik kendaraan atau berada di tempat baru itu kamu mikirin escape route-nya? Iya, di bioskop, di kereta, di Iya. mana ya, tempat baru ya. Pesawat. Oh my god, ini bahkan kita belum ngomongin pesawat. Dan pertama kali aku naik pesawat juga begitu. Aku pegangan pakai Pegangan sama? sama temanku. Oh, kirain minta Coba pramugarinya. Mbak, pegang. pegangin saya. Enggak, pas berangkat tuh anteng-anteng aja. Pas pulang, kayaknya aku capek, aku ketiduran. Walaupun agak tidur ayam gitu ya. Pas mendarat baru kata temanku gini, untung tadi tidur, kenapa emang turbulensinya lumayan. Oh, Gitu. saya malah nggak bisa tidur kalau di kendaraan. Jadi Hmm. saya sangat menikmati goncangan-goncangan di kendaraan apapun ya. Wah, Nggak takut? takut apa? Ya, goncangan-goncangan turbulensi. Ya, ketakutan yang wajar pasti ada ya. Kayaknya semua orang naik pesawat ketika tiba-tiba pesawatnya goyang itu kan jantungnya Tapi ya Merosot. biasa aja. Ya, tapi nggak sampai yang panik, mukanya putih atau ngucap-ngucap sampai meremas orang yang di sebelah gitu. Sampai jadi religius gitu ya. Enggak. Enggak tiba-tiba jadi religius karena goncangan pesawat juga. Tapi kalau escape route ya selalu pastiin bahwa di depan ada lampu. Yang di depan. Ya karena yang kelihatan yang di depan kan. Yang di kursi sendiri kan susah lihatnya. Iya betul. Pas aku naik pesawat pun, kata temanku gini, nih dia ngambilin itu leaflet, apa sih namanya, leaflet, ya itu langkah-langkah kalau terjadi apa-apa. Evakuasi. Ya evakuasi, aduh aku susah. Terus dia, nih baca biar tenang. Ya udah aku sepanjang jalan membaca dan memahami itu gitu. Kayak oke. Supaya tahu cara loncat dari sayap ya. Iya, supaya bisa mencegah orang yang pakai heels untuk jangan loncat dulu kalau kamu masih pakai heels, copot dulu gitu kan. Supaya tahu posisi pelampungnya ada di mana gitu. Jadi ini untuk ini ya, bus Transjakarta gitu ya. Kalau bisa Betul. itu leafletnya jangan cuma doa keselamatan tiap agama sebelum berangkat. Ada ininya juga, plan evakuasinya gitulah kalau bisa gitu. Apa udah ada? Sama bus yang nggak ada pemecah kacanya. Itu saya nggak suka tuh. Banyak tuh bus yang nggak ada pemecah kacanya. Dan yang lucu, di kampus saya tuh pernah ada masuk sekian unit bus baru ya. Jadi lengkap. Sebulan kemudian udah nggak ada tuh fiturnya. Mana pemecah kacanya yang kemarin gitu. Nggak tahu siapa yang ngambil kan. Mungkin ada yang ngambil kan. Oh bagus nih simpan di rumah gitu. Maksud saya kan nggak ada gunanya dia simpan di rumah. Itu kan kegunaannya untuk memecahkan kaca di ruangan tertutup, misalnya di kendaraan gitu. Ngapain dia diambil dan disimpan di rumah? Betul. Itu juga kan dulu pernah ada kasus kecelakaan bus yang study tour yang parah banget itu. Ya. Nah, itu nggak bisa keluar kan? Itu nggak bisa melarikan diri. Mengerikan. Gitu. Ini cukup morbid pembahasannya. Tapi menarik. Topiknya ketakutan. Iya. Kalau saya apa ya ketakutan terbesarnya? Ya, coba. Masa yang konkret gitu kayaknya nggak ada ya. Takut kecelakaan kayaknya wajar, semua orang takut kecelakaan, tapi nggak mencegah saya berpergian. Nggak besar gitu, nggak sampai terbayang-bayang. Tenggelam, ya semuanya biasa lah gitu. Kayaknya ketakutan terbesarnya cuma yang abstrak doang. Abstrak. Misal. Kematian aja gitu kayaknya. Kayak suka tiba-tiba secara random. Nggak suka ya. Suka kan biasanya dari kan sering. Nggak sering, misalnya dalam 3 tahun sekali atau 2 tahun sekali lah.
Akan ada waktu di mana dalam 2 tahun atau 3 tahun itu tiba-tiba saya terpikir, gimana kalau bentar lagi mati ya? Kayaknya besok mati deh gitu. Antara mikirin gimana kalau bentar lagi mati atau kayaknya besok mati. Iya, iya, iya. Dan yang terjadi adalah ini dari sejak saya kecil nih. Terus kayak gitu. Misalnya umur 8 tahun tiba-tiba kayaknya besok mati deh gitu kepikiran kan. Terus saya kasih tahu orang tua saya aja gitu. Adik-adik kalau kepikiran mati jangan kasih tahu orang tua, panik mereka. Bilang Mulai apa kecil emang? ya. Hah? Bilang apa? Ya apa ya? Lupa saya kata-kata tepatnya. Hmm. Sesuatu yang menyerupai kayak kayaknya bentar lagi ketemu Tuhan atau apa gitu. Ya, ya gitu-gitu deh. Nah, sampai setelah dewasa tuh akan ada tuh waktunya kepikiran kayaknya bentar lagi mati kan? Atau gimana kalau tiba-tiba mati. Itu implikasi dari pemikiran itu adalah jadinya kayak mengkritik hidup sendiri. Aduh, kalau besok mati banyak ini yang belum dikerjain, yang dikerjain gitu. Apa yang dikerjain tuh maksudnya? Hal-hal yang emang praktikal atau sesuatu yang Enggak, yang dalam pingin jangka dibikin, panjang? ya pingin dibikin aja atau pingin dicapai aja. Misalnya yang belum tercapai sekarang ya sebagai pribadi. Kayak kemarin nih sebelum sekarang. Kan dari lama banget, kayaknya dari masih kuliah ya, pengen punya sekolah atau bahkan universitas sendiri gitu. Tapi belum ada tuh yang dibikin gitu. Kalau sekarang kan udah ada yayasan, satu langkah lebih dekat gitu. Maksudnya bikin yayasan aja belum, gue gimana mau punya sekolah gitu. Terus apa ya? Bikin punya stream of income yang bisa diwarisin misalnya. Jadi bukan cuma pekerjaan yang ada bayarannya karena selesai dikerjain gitu. Kalau kerja normal kan ada bayarannya cuma karena selesai dikerjain ya. Selesai bekerja 1 bulan ada bayarannya. Selesai kerjain project, misalnya project dinas pendidikan, acara debat gitu kan. Selesai dikerjain baru ada bayaran. Tapi kan itu nggak bisa diwarisin stream of income-nya gitu. Itu adalah option stream of income bagi saya pribadi, tapi bukan stream of income yang continuous dan bisa diwariskan orang lain. Betul. Nah, yang gitu-gitu tuh, aduh belum punya perusahaan kemarin, hari ini udah. Oke, ya guys. Jadi Kak Kuma ini beneran baru saja ya mendirikan perusahaannya. Apa Ilmu namanya? kepepet ya. Ya. Ilmu kepepet. Bikin perusahaan bukan karena ada idealisme atau ada uangnya atau bla bla bla, ketemu teman yang pemikiran sevisi, bukan, karena kepepet aja. Kepepet aja nerima job dan ternyata jobnya mensyaratkan harus ada badannya. Jadi harus dibikin. Nah, kalau sekarang udah tuh. Mungkin nanti nih ya, kalau tahun depan mungkin tuh tiba-tiba kepikiran mati, mungkin lain lagi tuh yang dikhawatirkan kayak, aduh orang tua saya udah tua nih, dan ada keinginan-keinginan mereka yang belum saya selesaikan. Kok kayak saya nggak pernah mengalokasikan waktu untuk menyelesaikan itu ya misalnya gitu. Nah, yang kayak gitu. Jadi takut mati dan implikasinya adalah kepikiran mengkritik diri sendiri untuk hal-hal yang katanya ingin gitu, katanya idealnya begitu, tapi kenapa belum dimulai, belum dikerjakan gitu. Jadinya ke situ. Nah, karena itu udah terjadi berulang kali, baru sekarang juga sih saya kepikiran. Bukan kepikiran ya, kalau sekedar tahu pemikiran kayak gini udah lama. Kan banyak buku, banyak orang mengajarkan, kasih diri kamu deadline, anggap kamu meninggal dalam waktu 1 tahun, jadi kamu harus ngapain, supaya ketika kamu tahun depan meninggal nggak ada yang kamu sesali. Itu udah lama banget ada pemikiran kayak gitu. Bacanya juga udah lama kan, dari zaman kuliah atau SMA kayaknya udah. Tapi nggak pernah saya terapkan. Baru sekarang sih, baru tahun ini banget kayaknya. Tahun ini saya berpikir, assume bahwa saya akan mati dalam rentang 3 tahun. Karena kalau 1 tahun kedikitan. Maksudnya kedikitan untuk saya bisa mengontrol apa yang mau saya kerjakan gitu. Jadinya susah planningnya. Panik malah nanti 1 tahun ngapain. Pusing dong. Nggak mungkin 1 tahun yayasan established, nggak mungkin dong gitu kan. Kalau 3 tahun masih make sense, ada ruang gitu. Tahun ini baru initiate, orang mulai kenal. Tahun kedua mulai bikin itu jadi rutin gitu kan. Tahun ketiga improvement, itu masih make sense gitu. Nah, jadi saya tahun ini mulai berpikir, bayangkan kalau saya misalnya cuma punya waktu untuk hidup 3 tahun lagi, dan 3 tahun saya mau ngapain gitu. Termasuk itulah kenapa bikin yayasan kemarin. Jadi bikin yayasan tuh, kalau misalnya mati dalam 3 tahun nih, ya udah bikin yayasan tahun ini gitu. Dalam 3 tahun kita nanti jadi ini tuh jadi apa gitu. Ini kritik orang tua saya nih. Hidupnya nggak jelas. Apa maunya direncanakan dong hidupnya gitu. Umur berjalan terus. Selalu bilang Bukannya gitu. Kak Kuma penuh rencana orangnya? Benar, tapi kan bukan sesuatu yang make sense bagi mereka. Misalnya bagi orang tua yang rencana yang make sense itu kuliah sekian tahun tamat, jadi pegawai negeri. Orang tua obses betul.
Atau kalaupun nggak jadi pegawai negeri, bisa jadi pekerjaan yang bagi mereka make sense. Guru kayak dosen Hmm. kayak gitu. Di swasta juga nggak apa-apa gitu. Tapi bagi mereka itu make sense gitu pekerjaan itu. Hmm. Daripada misalnya berwirausaha atau bekerja di tempat yang sangat pincang sekali seperti dulu waktu di Depok itu. Pekerjaannya random kan, pincang, pindah-pindah gitu. Nah, bagi mereka itu nggak make sense. Bagi saya saat itu ya make sense aja. Saya cuma pengen explore, saya pengen belajar sebanyak-banyaknya aja. Nah, belajar sebanyak-banyaknya, tapi masih dalam koridor yang safe. Kayak gitu deh. Nah, jadi baru tahun ini kayaknya orang tua saya akan mulai acknowledge bahwa, oh ya ada nih, jelas hidupnya. Gitu sih, ketakutannya yang abstrak, yaitu kematian, dan ujungnya adalah, kalau tadi Ayu misalnya ujungnya bikin tidak optimal menikmati kegiatan yang ingin dilakukan, saya cuma ujungnya adalah jadi apa ya, mengkritik diri sendiri aja gitu. Apa istilahnya tuh? Gak ada istilahnya kayaknya selain mengkritik diri sendiri. Wow. Nggak relate, beda hidupnya. Karena Sedikit Ayu lah, kan, sedikit. ya Ayu kan tamat kuliah kerjanya langsung jelas kan. Kata siapa? Hah? Kata saya, Kata kerja sama siapa? dosen, terus ngilangin timbangan. Oh my god. Kerja project sama dosen, ya kan? Bagus dong, project sama dosen. Apa bagian itu yang diingat? Ini Di mata orang tua kan bagus tuh. Dia bukan kerja sama ini dosen. diralat, bukan ngilangin timbangan, tapi dicuri sama orang. Ya, tapi kan hilangin kamu. Oke. Maksudnya kan kamu teman kuliah nih, kerja sama dosen, wah bagus, make sense gitu, kerja sama dosen. Habis itu kerja di tempat yang settle gitu kan, ketahuan. Ini ada brandnya, ada kantornya, ketahuan di mana gitu. Dibubarin. Apa? Dibubarin? Dibubarin. Yang mana yang dibubarin? Yang sebelum ini. Karena rebranding terus nggak puas. Ya udah akhirnya aku ke tempat yang sekarang gitu. Oke. Ayo kembali ke topiknya. Ketakutan. Jadi apakah salah kalau ada orang yang, mungkin saya nggak satu-satunya dong, saya bukan orang yang merasa kayak yang ada meme yang apakah gue satu-satunya yang nggak mungkin saya satu-satunya yang nggak punya ketakutan yang konkret kayak gitu di kehidupan sehari-hari, tapi ketakutannya abstrak gitu, kayak konsep-konsep yang abstrak kayak kematian atau nothingness atau apa gitu. Apakah itu normal? Dan apa yang harus dilakukan kalau kita misalnya kondisinya kayak gitu? Ayo, sebagai orang kesehatan. Aduh. Apakah itu normal dan sehat? Ya kalau outputnya jadi termotivasi gitu untuk tadi tuh bikin PT, bikin yayasan, atau mungkin misalnya karena takut berumur pendek jadi kayak lebih banyak berbuat baik kepada semuanya. Nggak masalah, bukan sesuatu yang buruk. Toh ketakutan ya kalau ditarik lagi ke dasarnya adalah suatu hal yang normal. Tapi kalau udah mengganggu, udah separah itu, udah sedemikian besar gitu dampaknya buat hidup, apalagi sampai mengganggu hubungan dengan orang lain gitu ya, orang-orang terdekat, ya balik lagi sih ke awal, ya itu yang buruk dan harus ditangani. Tapi aku masih belum pengen belajar berenang, nanti aja. Oke, jadi apa pengaruhnya ketakutan Ayu yang besar-besar itu terhadap cara Ayu membawa diri? Jadi berhati-hati. Jadi ya berhati-hati dalam setiap langkah. Jadi ngerepotin orang dong? Justru itu. Ya tapi benar juga. Misal aku gimana ya? Misal aku melakukan hal-hal aneh, kebut-kebutan gitu misalnya. Ya lu gitu kan, karena aku si paling berani. Boom, tabrak tuh. Siapa yang repot? Kan bukan cuma aku. Gitu. Ada batasan antara being adventurous dan nggak tahu diri. Kayak gitu. Berarti contoh caving. Ya, caving. Adventurous. Caving tanpa belajar mapnya, tanpa belajar rutenya dulu, tanpa itu mah jangan caving, naik gunung biasa juga yang populer sekarang. Apapun ya itu kan, apapun itu, naik gunung, caving, berenang, atau apa ya pastiin lah gitu, jangan sampai jadi menyusahkan diri sendiri, apalagi orang lain gitu. Ini juga ini jadi aku mau nyebut satu lagi mungkin nih ketakutanku, tapi ketakutan yang agak bermanfaat mungkin ya. Apa tuh? Aku takut hidupku ngerepotin orang lain. Gitu. Iya. Gitu sih. Itu segan namanya. Bukan takut, itu segan. Udah ada ya. Gitu. Banyak sih maksudnya bentuknya. Oke, berarti
in a way boleh dibilang sebenarnya ketakutan itu malah bagus ya pengaruhnya terhadap cara kita membawa diri. Setuju. Karena ada ketakutan itu jadinya kita hati-hati membawakan diri. Termasuk hati-hati memperlakukan orang lain misalnya kan. Kayak takut ngerepotin, jadinya hati-hati bersikap atau memperlakukan orang lain. Dan takut untuk orang lain juga. Misalnya tadi Ayu takut tentang yang tenggelam-tenggelam gitu. Jadinya kalau main sama orang lain di sekitaran air, Ayu juga jadinya memperhatikan keselamatan teman-teman Ayu dong, atau orang yang bareng Ayu di sana, misalnya tadi keluarga gitu ya. Jadi takut itu justru pengaruhnya positif ya terhadap kita membawa diri. Ya. Kalau rasional. Kalau rasional. Kalau udah mulai nggak rasional, ya udah. Konsultasilah ke. Iya betul. Ada stikernya tuh, ayo ke psikolog gitu. Ya, oke. So jadi kesimpulannya di situ, semua orang itu takut karena takut itu adalah bagian yang integrated ya di dalam evolusi kita sebagai makhluk hidup. Kita butuh takut untuk survive and evolve. Terus ketakutan manusia modern obviously lebih banyak daripada ketakutan manusia zaman primordial dulu. Makin kompleks kehidupan, makin banyak hal yang threatening, sesuatu yang kita anggap berbahaya atau mengancam, tidak hanya secara fisik tapi juga secara sosial atau secara mental dan emosional. But that's okay, selagi kita mengelolanya dengan rasional, karena itu dampaknya justru positif terhadap bagaimana cara kita bersikap atau membawakan diri. Dia baru akan jadi problematik kalau satu, kita merasa atau menyadari bahwa ketakutan itu menghalangi kita dari berfungsi secara normal di kehidupan kita. Atau dua, terasa tidak rasional. Ketika sudah terasa tidak rasional, sebaiknya langsung konsultasi ke tenaga profesional ya. Jangan self-diagnose, jangan berhenti cuma di bikin konten di sosial media, curhat di sosial media, atau cari abang-abangan kakak-kakaan random di sosmed, public figure random di sosmed, terus menjadikan semua omongannya atau konten mereka sebagai patokan untuk mengevaluasi kondisi kita dan untuk jadikan patokan kita ngapain ke depannya. Karena yang kayak gitu justru bahaya tuh. Nah, berarti ini kita harus menambahkan ketakutan ini. Takutlah terhadap internet persona, orang-orang yang terlihat bijak dan bisa memberikan solusi terhadap masalah emosional kamu. Berbahaya. Takut harusnya tuh, takut dibutakan oleh internet persona. Apalagi kalau diajak kopi darat, takutlah yang banyak. Ya, tapi saya ngajak kopi daratnya di tempat umum ya waktu itu, di event acara buku-bukuan ya normal. Oke. Ada yang mau ditambahkan Ayu untuk kesimpulan episode ini? Tentang bagaimana takut mempengaruhi kita membawa diri. Ya, takut boleh lah, tapi jangan parnoan. Porno boleh, tapi jangan yang menakutkan. Ya kan wordplay. Iya. Aduh, jokes bapak-bapak. Ini recording jadinya aku jaga image. Oke, segitu dulu berarti untuk episode kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari obrolan ngalor ngidul kita. Kalau ada topik yang serupa yang ingin teman-teman bagikan, ceritakan, boleh dibagi juga sama kita. Bisa dibagi kemana nih? Bisa di sosial media kita, bisa juga di YouTube kita. Apa sosial media di mana? Instagram? Apa? Ada Instagram dong. Ini ada. Ini nama Instagramnya tuh. Oke, ketutupan. Bawa Diri Podcast. Oke. Dan kita akan melanjutkan obrolan kita tentang hal-hal yang berupa pain or suffering. Tapi aneh. Kita akan lanjutkan obrolan kita tentang hal yang berupa pain and suffering dan bagaimana itu mempengaruhi cara kita membawa diri dalam hidup sebagai orang dewasa. Ya, ini untuk orang dewasa ya. Harus dewasa. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.